kalau udah sampai selama 12 bulan berturut-turut nggak datang haid atau menstruasi tadi, itu dibilang menopause. Artinya dari WHO bilang itu udah dibilang fungsi reproduksinya udah berhenti tuh secara permanen. Pabriknya udah tutup lah. Pabriknya tutup, jadi nggak bisa hamil lagi. Menopause itu nggak usah takut karena memang semua perempuan pasti akan mengalami. Cuman yang paling ditakutkan karena kondisi estrogen yang jauh turun, itu resikonya karena reseptornya banyak tuh bisa di tulang. Kalau misalnya terlalu jauh turun, gampang osteoporosis. Terus si reseptornya juga tuh banyak di kardiovaskular. Kardiovaskular tuh bisa di pembuluh darah, nanti gampang jadi hipertensi. Nanti tiba-tiba serangan jantung. Jadi buat saya perawatan kesehatan selama dan setelah menopause itu ya penting banget untuk kualitas hidup. Jadi perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi tubuh dan pikiran itu karena perlunya berkonsultasi nih sama dokter Mufti kan ini ahlinya dan dokter Grace juga. Karena memang kita harus bertanya kepada ahlinya, jangan menerka-nerka nggak karuan gitu. Hello The Healthier dari Klinik Dr. House Broadcast The Lifestyle Clinic. Sekarang kita masih di rumahnya Mpok Nur. Ada Dr. Mufti juga. Hai dokter. Halo. Tadi kita udah ngobrol sama Mpok Nur. Tadi kita ngobrol soal Indonesia Sehat. Kita sebagai perempuan ini sebagai pengasuh. Gitu ya Healthier, tadi ikutin kan. Nah sekarang kita nih tadi obrolan sama Pok Nur adalah istri dan ibu sebagai penyangga bangsa. Waduh berat bener deh gitu kan. Tapi Healthier, adakah yang tahu derita kita sebagai perempuan usia parubaya? Menopause ya Pok Nur ya. Oke. Sekarang ada Dr. Mufti sebagai dokter Obgyn. Kita mau diskusi nih sama Dr. Mufti dan semoga bisa memberi insight, pencerahan kepada para Healthier gitu ya. Jadi supaya mengerti banget apa itu menopause dan bagaimana-bagaimananya gitu kan. Mau nanya dong sama Pok Nur dan semoga bisa mewakili para Healthier nih Pok. Oke, bukan pada ahlinya. Nanti Pok Nur tanya sama ahlinya gitu kan. Nah, masalahnya nih kan sekarang kita sudah trusted nih ke Pok Nur bahwa Pok Nur tadi kan kita ngomong-ngomong perempuan, Pok Nur sebagai penyangga bangsa udah bisa banget nih ngurus keluarga. Nah sekarang gimana Pok Nur ini mengurus diri sendiri, terutama ketika Pok menghadapi masa menopause? Oke. Boleh cerita dan boleh tanya sama Dokter Mufti. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya yang membuat saya agak sedikit terkesima. Ya, terkesima kalau mendengar kata menopause. Aduh, dok. Tapi kita masih muda. Siap, tenang ya, nggak usah sedih. Nggak usah sedih. Ya. Jadi bagi saya perubahan selama menopause adalah bagian dari alami kehidupan perempuan ya. Jadi nggak denial ya? Nggak usah denial. Nggak apa-apa. Menopause so what ya kan dok? Masa mau mens melulu nggak lucu kali? Capek. Ya, capek. Jadi di mana mungkin kita akan ada perubahan fisik ya dok ya. Kayak apa hot flash ya gitu ya dok ya. Emang sama emosional kali ya. Kan kayak PMS gitu ya dok ya kalau nggak salah. Jadi kita tetap harus hadapi ya. Dan kita harus syukuri dalam menjalankan bagian dari perjalanan hidup ya. Jadi yang perlu pemahaman dan dukungan ini yang di sekitar kita harus dikasih pengertian ya dok ya. Supaya meskipun ada gejala-gejala yang kadang-kadang membuat kita kurang nyaman ya dok ya. Jadi namun ya kita harus bisa sebagai perempuan tetap menjaga kesehatan fisik, olahraga yang teratur ya. Dan mental dengan gaya hidup sehat ya dok tentunya. Jadi kita harus tetap menjalaninya dengan positive thinking dan ikhlas ya dok. Dok, dari tadi jawabannya Pok Nur dok ya, boleh dong dijelasin sebenarnya menopause itu apa dan bagaimana dan kapan terjadinya? Oke, jadi kalau menopause itu kalau dari WHO nih bilangnya itu adalah suatu keadaan normal. Setiap perempuan udah pasti tuh akan ngalamin menopause. Ya. Tadi Mbak Nur juga bilang kan, artinya ini udah lo nggak usah panik, nggak usah jadi minder. Menopause memang semua perempuan pasti akan ngalamin keadaan seperti itu, yaitu ditandai dengan tidak datangnya menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Jadi nggak cuma yang nih bulan ini gue nggak mens nih dua bulan,
cuma besok masih mens lagi. Itu belum dibilang menopause. Tapi kalau udah sampai selama 12 bulan berturut-turut nggak datang haid atau menstruasi tadi, itu dibilang menopause. Artinya dari WHO bilang itu udah dibilang fungsi reproduksinya udah berhenti itu secara permanen. Pabriknya udah tutup lah. Pabriknya tutup, jadi nggak bisa hamil lagi. Tapi nggak dijual. Tutup pabriknya, tapi nggak dijual. Masih ada. Terus kalau ditanya umur berapa gitu ya, sebenarnya setiap individu perempuan itu beda-beda. Tergantung ya. Tergantung. Kalau di kita nih di Indonesia di rata-ratanya antara 45 sampai 55 tahun lah atau 52 gitu ya. Sementara kadang di Eropa, di Amerika kadang bisa ada yang lebih tuh. Sebenarnya balik lagi kok ada beda-beda nih kan tadi seperti Pak Nur tadi bilang. Beda dari masing-masing gaya hidupnya itu pengaruh banget dari menopause tadi. Iya. Dok mau tanya ada ini kalau laki-laki emang ada andropause itu? Nah itu dia. Jadi kalau perempuan disebut menopause, kalau laki-laki andropause. Jadi nggak juga orang bilang kalau yang laki-laki nggak ada matinya kan? Mati juga kan andropause. Cuman kalau yang laki-laki memang lebih lambat. Bisa di antara 60. Cuman sekarang justru ada andropause yang dini. Sekarang banyak juga mungkin karena lifestyle. Lifestyle lagi balik lagi ke lifestyle. Andropause tuh apa sih dok? Andropause itu suatu keadaan di mana kalau yang perempuan tadi hormon yang dominasi estrogen tadi jauh turun, kalau si andropause hormon testosteron yang jauh turun. Hormon testosteronnya. Kebalikannya ya dok ya. Itu gejalanya bersama tuh. Gejalanya hampir sama. Kalau tadi kan Bono tadi bilang tuh kayak ngadepin yang hot flashes tadi. Kemudian yang tadi tuh emosi ya kan. Kemudian yang apa namanya tersungging gitu dok. Gampang terganggu, gampang baperan. Sama gini, estrogen itu sebenarnya kan reseptornya banyak nih. Perempuan paling makanya tadi nih menopause itu nggak usah takut karena memang semua perempuan pasti akan mengalami. Cuman yang paling ditakutkan karena kondisi estrogen yang jauh turun, itu resikonya karena reseptornya banyak tuh bisa di tulang. Kalau misalnya terlalu jauh turun, gampang osteoporosis. Misalnya Pak Onur nih tiba-tiba pakai high heels yang 12 cm, kepelituk dikit, patah. Jadi rapuh. Terus si reseptornya juga tuh banyak di kardiovaskular. Kardiovaskular tuh bisa di pembuluh darah, nanti gampang jadi hipertensi. Nanti tiba-tiba serangan jantung. Kayak gitu. Jadi gimana caranya ibu-ibu yang mau menopause ini harus menghindari ya. Dipersiapkan jadi nanti dia udah nggak kaget lagi ya dok ya. Jadi memang harus sudah pencegahan ya. Kayak gitu. Berarti menopause itu nggak perlu ditakuti, justru yang harus diwaspadai adalah gejala-gejala dan dampak-dampak yang ditimbulkan. Begitu kan dok? Nah mau nanya sama Mpok Nur. Mpok Nur pasti udah tahu dong itu tadi gejala-gejala sama dampak-dampak. Tadi Dokter Mufti juga udah bilang ya. Gimana tuh Mpok Nur menyikapinya? Ya kalau saya sih yang harus disikapi ya yang saya bilang tadi. Kita harus tetap hadapi ya dok ya. Karena memang akan kita alami gitu loh. Jadi dengan berolahraga, gaya hidup sehat ya dok ya. Makanan sehat itu yang harus diantisipasi ya dok ya. Jadi supaya kalaupun harus mengalami hot flash ataupun yang tadi dokter bilang baperan, marah ya kan, tersungging ya tersinggung. Jadi itu justru pencegahannya ya harus dengan olahraga, tetap berpikir positif ya, gaya hidup sehat lagi. Gaya hidup sehat berarti pola makan, pola tidur, dan yang olahraga. Paling penting mendekatkan diri kepada itu dia paling. Ya kan, sehingga itu masuk di stress management dok. Iya, stress manajemennya mendekatkan diri kepada jadi bisa lebih relax and tenang. Itu dia yang paling utama. Jadi sebenarnya gini, di menopause itu sebenarnya nggak ujuk-ujuk rasanya nggak tiba-tiba, nggak serta-merta mendadak. Jadi sebelum terjadi menopause itu ada namanya perimenopause. Perimenopause. Jadi perimenopause itu suatu keadaan transisi sebelum terjadinya menopause. Itu puasanya panjang. Tandanya ya dok ya. Bisa dari
bisa sampai 5 atau sampai 10 tahun nih baru nanti jadi menopause dia. Artinya baru berhenti Prosesnya banget nih. Dok, ya. Baru berhenti banget tuh haidnya. Nah, makanya gimana caranya waktu pas mau menghadapi menopause itu nih si para ibunda, para ibu, para perempuan di sana di luar udah tahu nih, udah masuk di perimenopause tuh biasanya di 40 tahunan deh. 40 tahun tuh udah mulai tuh tiba-tiba karena si fungsi si ovarium indung telur ya. Indung telur yang si pabriknya si hormon steroid, estrogen, progesteron itu udah mulai tuh turun. Yang tadinya haidnya teratur gitu, tiba-tiba nih gue haidnya cuma 2 hari nih. Itu udah mulai gitu. Cepet, ya. Jadi makanya harus udah aware nih sama badan kita sendiri. Kok yang tadinya haidnya mulai teratur, nih enggak. Terus kok jumlah haidnya tadinya biasanya seminggu, ini kok cuma 2 hari, atau cuma sekali doang. Terus udah mulai tuh. Tadi tuh Ponur udah pas banget tuh pasangan kayak Bang Sandi udah harus paham banget nih. Oh nih bini gue, istri gue udah mungkin masuk ke sini nih. Aku baperan nih. Jadi orang terdekat kita tuh udah benar-benar harus yang ikut support kayak gitu tuh, memahami itu tuh. Pesan dulu tuh buat healthier dok, buat para suami. Iya benar. Pahamilah kondisi istri dengan umur udah 40 berapa tahun ke atas tadi dok? Masuk di 40 tahun tuh udah masuk ke perimenopause tuh. Jadi jangan istrinya baper terus malah dimarahin udah pecah gitu kan. Jangan, nah ini kan karena ketidaktahuannya dok ya gitu kan. Makanya kita kan menginformasikan informasi yang lengkap ya. Tolong bapak-bapak ya tolong. Sebagai support system istri yang menopause, karena nanti kita jadi istri juga menjadi support system bapak-bapak yang andropause kan gitu. Jadi dokter Mufti bilang andropause artinya hormon testosteronnya turun. Bahas tuh, yang cowok juga baperan jadi udah mulai middle ya dok. Perutnya tambah gede ke depan. Itu bukan insulin resisten dok, bukan? Maksud juga kan insulin resisten. Sama dokter Grace. Nanti kita tanya lagi sama dokter Grace gitu kan. Dok, kalau hormon testosteron turun pada laki-laki atau andropause, apa yang terjadi? Ya itu tadi, mulai dia yang kalau secara klinisnya ya, tuh mulai libidonya udah mulai menurun. Terus sama kayak perempuan tuh brain fog. Jadi gue tadi itu brain fog itu lemot. Tadi kayak handphone tadi ada di sini, kan ada kayak gitu. Hampir sama jalannya ya dok ya. Sama yang perempuan. Cuma kalau yang andropause tadi kan dia lebih lama ya, gitu kan. Kadang kayak super power lah kalau cowok gue masih oke nih. Buktinya gue masih laki. Jadi healthier yang cowok waspadalah bila Anda sudah merasakan baperan atau libido turun, berarti mungkin Anda masuk peri andropause. Ada perinya nggak dok? Kita menyamai aja malah laki ada peri. Jangan tenang aja ya para laki-laki. Hal yang paling penting nih dok, mau nanya dok. Pak Nur juga tadi bilang kan, dia untuk kejaganya nih beliau pola hidup sehat segala macam kayak gitu ya. Terus tadi dokter bilang, iya karena bahaya juga menopause itu bisa tiba-tiba bukan tiba-tiba bisa mengakibatkan salah satunya osteoporosis gitu kan, kropos dan penyakit lain ya dok ya, jantung dan lain-lain gitu ya. Nah mau nanya sama Pak Nur, Pak Nur tahu kan bahwa sesudah menopause pun ternyata masih ada penyakit-penyakit yang mengikuti menopause. Yang Mbak Susan dokter bilang itu sudah menopause gitu kan. Nah, gimana nih mengantisipasi menjaga supaya jangan sampai kena. Insya Allah jangan sampai ya. Gimana kok? Jadi buat saya perawatan kesehatan selama dan setelah menopause itu ya penting banget untuk kualitas hidup. Jadi perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi tubuh dan pikiran itu karena perlunya berkonsultasi nih sama dokter Mufti kan ini ahlinya dan dokter Grace juga, karena memang kita harus bertanya kepada ahlinya, jangan menerka-nerka nggak karuan gitu. Jadi tetap harus langsung aja berkonsultasi dengan dokter yang Jadi benar, jadi artinya gini. Menopause tadi kita dari awal bilang bahwa suatu keadaan alami, semua perempuan pasti akan mengalami itu. Cuman artinya gini, benar kata Mbak Nur, artinya kalau udah sampai ada gejala yang rasanya udah sampai mengganggu, misalnya udah sampai yang kan tuh gangguan tidur juga terjadi. Yang paling ngerinya lagi apa?
Ini yang paling sering jadi bikin penyakit lain muncul. Itu biasanya karena stres. Stresnya nggak terkendali. Karena kan itu hormon estrogen tadi itu pengaruhnya ke balance ya dok ya. Brainnya itu jadi stresnya nggak terkendali. Yang kalau didiamin kan bahaya banget tuh. Nah jadi kalau udah seperti itu harus periksa ke dokter. Kali dia jangan dianggap ini gua udah agak remeh ya dok jangan lengah. Tapi benar tuh akan mengganggu kualitas hidup jadinya kalau emang nggak dibenerin. Benar. Kayak gitu. Mengganggu kualitas hidup diri sendiri dan juga tadi yang tadi kita ngobrol sama dokter Grace tuh ya Pok. Kan tugas kita berat banget ya. Kita sebagai ujung tombak semuanya. Benar. Berarti kitanya juga harus aware. Nah kalau kitanya stres tanpa kita tahu kenapa itu kan bahaya banget ya. Bahaya banget. Sekarang banyak banget terjadi menopause ini apalagi zaman pandemi sekarang. Banyak pasien-pasien tuh sekarang datang nih baru umur 37, 38. Nah itu udah mengganggu. 6 bulan gak datang terus saya bilang, dok saya menopause. Saya bilang kalau misalnya kayak gini biar lebih pasti cek laboratorium. Jadi hormonnya dilihat ternyata memang pada kasus-kasus yang menopause dini atau artinya yang udah mau mengarah ke menopause itu kelihatan tuh secara artinya kan kalau tadi pengertiannya harus 12 bulan berturut-turut ya nggak usah juga ditunggu 12 bulan berturut-turut kan gitu. Kalau udah kayaknya nih apalagi udah sampai ganggu susah tidur, heart flushing-nya juga ganggu banget, ya cek labnya tuh. Kalau ternyata estrogen udah jauh bener low-nya, terus kemudian progesteron juga ikut turun. Yang sama ini nih, yang paling mengganggu kenapa dia susah tidur, itu adalah namanya hormon melatonin. Itu jauh tuh. Kalau yang melatonin itu kan cuma adanya banyak pada si bayi. Makanya bayi kan kerjanya tidur terus. Itu melatonin ini lagi banyak itu. Nah kita dengan bertambahnya usia si melatonin itu kian jauh tuh. Nah itu nanti semua dicek. Karena cuma ada juga yang tinggi nih pada menopause, yaitu FSH, follicle stimulating hormone. Biasanya itu dia naik tuh. Kalau udah di atas 35 itu udah menopause secara biologisnya. Nah gitu. Dok, mahal nggak periksa itu semua? Nah, itu. Ini buat healthier kita. Iya dok, kita kan mesti tahu ya, ancer-ancer. Itu kendala yang penuh. Pemeriksaan hormon sampai sekarang masih mahal. Masih mahal. Kenapa sih dok mahal? Coba kasih tahu dok. Kemungkinan karena regen buat pemeriksaan itu yang cukup karena belum laboratoriumnya ya dok ya. Regen itu tuh mahal. Alatnya kali ya dok ya. 5-6 juta kan Itu untuk cek hormon yang memang sudah mengalami hormon reproduksi tadi. Artinya daripada yang udah masuk perimenopause itu cocok banget tuh dicek itu. Jadi bisa lebih. Malah kalau bisa kita bisa di-delay tuh menopause-nya. Jangan-jangan nanti menopause bisa di 60. Karena kan kalau kita ditandai dengan fungsi reproduksinya masih oke, kan kualitas hidup juga jadi Pok gimana Pok? Permasalahan itu Pok tadi kalau mahal untuk bangsa Indonesia. Dia mau bayarin semuanya. Kita harus cari kerjanya tuh dok ya. Sekarang kita dengan Menteri Kesehatan dok, kita harus kerjasama. Iya, maksudnya gitu loh Pok. Artinya gini Pok, selama ini kan sorry ya dok, mungkin ini agak sebenarnya nggak menyimpang sih dok, tapi sebenarnya ini pertanyaan yang paling mendasar ya dok ya. Kita sebagai bangsa Indonesia ya, selama ini kan pemerintah kita selalu menggembar-gemborkan harus sehat Indonesia, harus jaya. Tapi jangan lupa SDM-nya juga dibangun kan gitu ya dok. Nah, sementara tadi kita udah sepakat nih di podcast sebelumnya sama Dr. Grace bahwa penerus bangsa ini kan generasi yang akan datang harus ibu-ibu nih sebagai pendidik nih dok. Tapi untuk kesehatan atau well-being-nya ibu-ibu ini tadi masih mahal periksa hormonnya. Jadinya aku mau kasih PR buat Mpok Nur sebenarnya. Gimana nih Mpok gitu dong. Titip dong Mpok, titip pesan gitu kan. Gimana Mama harus sehat. Gitu. Karena tadi tujuannya kita disuruh membangun bangsa dan negara, bangun SDM-nya. Nah, ini dokter buktinya sendiri udah bilang gimana sebagai dokter. Kan bukan dokter yang bikin harganya ya dok, kan laboratorium. Jadi gitu. kita mungkin harus berkolaborasi ya dok ya, kayaknya dengan dinas kesehatan ya dok yang terkait. Mungkin ada subsidi jelas sih pemerintah sekarang sih yang kanker mulut rahim kan tuh masih tetap menyebabkan kematian nomor 2 di kita kan. Itu per 1 jam orang Indonesia yang wanita itu meninggal karena cervix, karena kanker cervix. Sekarang kan udah ada program itu
Iya. buat anak-anak usia di atas yang di SD, disuntik ya, Dok, buat suntik ya. vaksinnya. Oke. Mudah-mudahan nanti nih buat ibu Kita mudah-mudahan didengar juga. Gitu. Mudah-mudahan didengar juga Insya Allah. karena penting juga Dok kesehatan kita Benar, sebagai ibu-ibu Dok. kan. Penting lah. Ibu-ibu Gitu. itu kan yang tadi dibilang Gitu. ujung tombaknya tombaknya. negara. Sebuah negara sebagai Jadi harus- pengurus Betul, SDM nih, penerusnya sumber daya manusia gitu kan. betul. Gitu. Nah, tadi itu sebenarnya udah pertanyaan terakhir ya Iya. ke Dr. Mufti ya. Iya. Oke. Gitu kan. Nah, sekarang kita titip pesan aja tuh sama Iya. Pak Nur deh, Dok. Kalau tadi Pak Nur kan udah pesan nih buat healthier, suruh ngapain. Nah, sekarang kita yang titip pesan sama dokter, silakan Dok. Ya. Enggak, sebenarnya kuncinya sebenarnya gini, kita balik lagi ke namanya tadi menopause. Iya. Menopause itu sebenarnya kan itu memang suatu proses aging kan, Iya. proses penuaan. Iya, Cuman intinya nggak usah tadi tuh, Podor juga bilang nggak usah panik karena semua Iya. perempuan pasti akan mengalami itu. betul. Kuncinya artinya gini, kita harus siap nih para ibu di sana, di luar sana harus siap menghadapi untuk masa menopause tadi. Iya. Artinya tadi tuh kunci pertama yang tadi yang Podor bilang, kita harus ikhlas. Iya. Balik lagi sama yang ke atas Sama yang tadi. di atas. Itu. Kedua, kita harus tahu benar sama badan kita nih. Iya. Kok ini sudah Kondisinya mulai ya. yang tadinya haidnya oke, teratur Iya. tiap bulan. Ini Dan tiba-tiba kok pengeluarannya. haidnya sedikit, terus tiap bulan itu udah mulai aware tuh. Tanda-tanda ya. Tanda-tandanya udah mulai, terus yang tadinya gampang tidurnya, terus sulit tidurnya, itu udah mulai tuh harusnya Tanda-tanda ya, Dok. harus ya. kita harus tahu nih kondisi badan kita. Iya, iya. Kemudian balik lagi tadi, Onur selalu bilang gaya hidup bener-benerin. Udah pasti yang ngerokok nih perempuan, udah deh, nggak ada bagusnya udah deh. deh. Udah harus stop alkohol, itu udah gaya hidup tuh. Tuh. Karena salah satu tadi tuh kanker mulut rahim yang perokok itu 70% Tuh. itu faktor resiko terjadi kanker mulut rahim. Tuh. Kalau yang perokok artinya bisa Rokok 7 sampai memang 8 nggak kali bagus ya. menyebabkan kanker mulut rahim karena diisi nikotin itu dia akan bikin tumbuh subur di mulut rahim tadi. Nggak men-trigger ya, Dok ya. Jadi HPV human papilloma virus tadi yang penyebab si kanker mulut rahim tuh seneng banget tuh tumbuh di sana gitu. Jadi tadi gaya hidup Memancing ya, Dok ya. Memancing. Tolong jangan merokok ya, tolong ya. Aduh, saya dimarahin deh pabrik rokok nanti. Jadi mungkin itu sih pesannya. Artinya harus aware dengan keadaan Iya, kita sendiri. Berarti yang mau disampaikan ke healthier adalah mungkin semoga sih pemerintah mendengar dan Iya. membuat programnya Insya Allah. untuk para Amin, perempuan. amin. Tapi sebelum itu terlaksana pola hidup sehat dulu. Oke, ya. Pola hidup Dari sehat. diri kitanya sendiri juga. Iya. Ya, Silakan dong Pok pesan buat healthier kita Pok. Oke, bagi para emak-emak dan ibu-ibu perempuan Indonesia, pola hidup sehat itu sangat penting. Jadi mulailah kita dari sekarang untuk hidup sehat dengan pola yang sehat, makanan sehat, dan tentunya ya Dok ya dengan lingkungan yang sehat. Tadi tuh olahraga tuh. Olahraga jangan lupa yang teratur, walaupun seminggu 3 kali ya Dok ya. Tetap harus Tapi yang ada. penting tetap harus bergerak Jadi ya. sebenarnya kalau secara teori, secara medisnya, kalau kita dengan faktor aging tadi dengan meningkatnya umur, itu udah pasti kan timbunan lemaknya Iya, jadi lebih banyak. betul. Masa otot kita Iya. pasti jadi lebih berkurang. Iya. Jadi olahraganya selain tadi boleh tuh Ya, jogging, jalan pagi, berenang atau main beban juga Iya. buat ototnya. ya supaya nggak Kalau lembe-lembe toyo-toyo ya Dok. Itu tuh. Oke, Sip. sip. Oke. Sebagai penghormatan kita kepada Mpok Nur atas dan sekalian closing juga nih syuting merah putih kita udah di closing oleh Pok Nur. Silakan Pok di closing Pok. Selamat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Jaya selalu Indonesiaku.